Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah Nabi Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusannya, maka beliau sallallahu alaihi wasallam segera menyampaikan dakwahnya. Tentang pertama kali beliau menerima risalah kenabian, kemudian menyampaikan dakwah hingga peristiwa berimannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bisa disimak di 3 episode sebelumnya. Jadi, setelah menerima risalah kenabian dan kerasulannya, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan dakwahnya kepada orang-orang terdekat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dan siapa sajakah orang-orang yang pertama mendapat karunia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berikut ini kisahnya. Nabi Muhammad menjadi nabi dan menyampaikan dakwahnya diperkirakan mulai tahun 610 Masehi setelah adanya wahyu surah Al-Mudaththir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Hai orang yang memakai jubah, bangkit dan peringatkanlah, dan Tuhan engkau hendaknya diagungkan, dan sucikanlah pakaian engkau atau orang-orang yang tinggal bersama engkau, dan syirik hendaknya dihapuskan, dan janganlah engkau melakukan kebaikan dengan niat meraih keuntungan lebih banyak, dan untuk Tuhan engkau maka bersabarlah. Surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai yang ke-7. Orang yang pertama yang menyambut dakwah Nabi Muhammad adalah istri beliau sendiri, Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Zaid bin Harithah, hamba sahaya Khadijah yang telah dimerdekakan dan diangkat anak oleh Nabi Muhammad. Pada saat itu ia berusia sekitar 30 tahun. Selanjutnya, adik sepupu beliau sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib, yang berusia kira-kira 11 tahun, yang memang tinggal bersama dengan Nabi Muhammad dan Khadijah. Ditambah dengan Abu Bakar, sahabat karib dari masa kecil Nabi Muhammad. Mengenai berimannya Abu Bakar bisa disimak di episode yang ke-13. Jadi, orang-orang mukmin itulah yang merupakan penganut-penganut Islam yang pertama. Seorang wanita yang telah berumur agak lanjut, seorang anak berumur 11 tahun, seorang budak yang dibebaskan dan hidup di antara orang-orang yang asing baginya, seorang sahabat muda, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Disusul kemudian oleh Ummu Aiman, hamba sahaya peninggalan Abdullah dan Aminah, yang setia mengasuh Nabi Muhammad saat kecil. Kemudian berikutnya Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya yang kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Abu Bakar sendiri kemudian berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Itulah jamaah yang telah bertekad bulat untuk menyebarkan nur ilahi ke seluruh pulau. Ketika masyarakat dan para pemimpin kaum Quraisy Mekah mengetahui hal itu, mereka tertawa dan menyatakan bahwa orang-orang itu telah menjadi gila. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan tidak ada alasan untuk gelisah. Tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, kebenaran mulai menyingsing dan menemukan jalannya. Wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala berangsur-angsur turun, dan orang-orang mulai berdatangan menyatakan keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang pertama menerima Islam itu kemudian dikenal sebagai As-Sabiqunal Awwalun, yaitu orang-orang terdahulu yang pertama kali beriman, menerima Islam baik dari kalangan Ansor maupun Muhajirin. Nama-nama mereka yang termasuk As-Sabiqunal Awwalun diantaranya yaitu Khadijah binti Khuwailid, Zaid bin Harisah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar Siddiq, Bilal bin Rabah, Ummu Aiman, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abbas bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Asad, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Rawahah, Abdullah bin Mas'ud, Mus'ab bin Umair, Muaz bin Jabbal, Aisyah, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Arwah binti Quraiz, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Zubair, Miqdad bin Aswad, Uthman bin Mazhun, Sa'id bin Zaid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Zar Al-Ghifari, Abu Abdillah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Yasir bin Amir, Ammar bin Yasir, Sumayyah binti Hayat, Ja'far bin Abi Talib, Khabab bin Al-Arad, Ubaidah bin Harith, Ummu Al-Fadil, Safiyah binti Abdul Muttalib, Asma binti Abu Bakar, Fatimah bin Khattab, Suhaib Ar-Rumi, dan Qudamah bin Mazhun. Mereka berasal dari beragam kalangan, ada yang miskin dan budak belian, seperti Bilal bin Rabah yang banyak mengalami siksaan berat dari orang-orang kafir Quraisy. Bahkan Yasir bin Amir dan istrinya Sumayyah yang lemah itu keduanya disiksa habis-habisan oleh orang-orang kafir Quraisy hingga mereka disahidkan. Kemudian dari kalangan kaya dan terpandang seperti Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf,
Meskipun dari kalangan terpandang, mereka juga tidak luput dari penganiayaan-penganiayaan, namun mereka menerimanya dengan penuh kesabaran dan ketabahan. Mengenai teguhnya keimanan mereka, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul 'adzim. Dan mengenai orang-orang dahulu yang pertama-tama beriman di antara kaum muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Dan Dia telah menyediakan bagi mereka kebun-kebun yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka akan tinggal di dalamnya untuk selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Surah At-Taubah ayat 100. Kemudian mengenai keutamaan para sahabat awalin itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Khairun nas qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang pertama menerima Islam itu adalah orang-orang sepenuhnya taat dan mencintai Rasulullah SAW. Mereka rela mengorbankan harta dan jiwa mereka untuk membela Nabi Muhammad dan Islam. Para sahabat Nabi Muhammad itu telah disebut bahwa mereka adalah orang-orang yang unggul. Mereka adalah orang-orang yang derajat rohaninya paling tinggi dari antara semuanya. Mereka orang-orang yang tingkat keimanan mereka dan dalam hal bertindak sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala. Mereka orang-orang yang telah meninggalkan keteladanan bagi orang-orang beriman yang datang kemudian. Dalam setiap keadaan, mereka melewati hidup dalam kesyukuran kepada Allah. Mereka orang-orang yang patut untuk dijadikan contoh dan teladan bagi orang-orang yang hidup di masa kemudian. Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho terhadap tingkat keimanan mereka dan amal-amal mereka. Dan mereka juga menjadikan tujuan hidup mereka ialah meraih ridho Allah. Simak kelanjutan kisah sejarah hidup Nabi Muhammad di episode ke-15. Nabi Muhammad menyampaikan tabligh kepada keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.